Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu En. Kali ini kita akan membahas tentang kemagnetan dan pemanfaatannya. Adapun tujuan pembelajaran yang kita akan capai di sini adalah yang pertama, pengertian magnet. Yang kedua, penggolongan magnet. 3. Cara membuat magnet. Keempat, pemanfaatan medan magnet. Serta yang terakhir, menjelaskan prinsip kemagnetan dalam tubuh. Kita mulai yang pertama, pengertian magnet. Magnet adalah benda-benda yang dapat menarik besi atau baja. Benda di sini ada dua penggolongan. Yang pertama adalah benda magnetis. Benda yang dapat ditarik oleh magnet, contohnya besi, baja, dan nikel. Sedangkan benda non-magnetis adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya karet, kayu, dan benda-benda yang terbuat dari plastik. Berdasarkan daya tariknya, benda digolongkan menjadi 3. Yang pertama, benda feromagnetik. Benda feromagnetik adalah benda yang ditarik kuat oleh magnet. Contoh, besi, baja, dan kobalt. Benda yang kedua adalah benda paramagnetik. Benda yang dapat ditarik lemah oleh magnet. Dia bisa ditarik namun lemah. Contohnya aluminium, tembaga, seng, timah, dan kuningan. Selanjutnya adalah benda magnetik. Benda yang ditolak lemah oleh magnet. Contohnya emas dan perak. Magnet memiliki beberapa sifat. Sifat yang dimiliki oleh magnet antara lain 1. Magnet hanya menarik benda tertentu yang ada di sekitarnya. Di sini dikatakan benda-benda tertentu, yaitu benda yang mengandung unsur besi atau baja. Selain itu tidak bisa ditarik oleh magnet. Sifat yang kedua adalah gaya magnet dapat menembus benda. Contohnya misalnya seperti kita misalnya melakukan sebuah percobaan di mana kita letakkan serbuk besi di atas kertas. Kemudian di bawahnya kita letakkan sebuah magnet. Maka magnet yang di bagian bawah kertas tersebut bisa menggerakkan serbuk besi yang ada di atasnya. Artinya gaya magnet tersebut bisa menembus kertas karena bisa menggerakkan serbuk besi yang ada di atas kertas tersebut. Maksudnya seperti itu. Nah, untuk sifat yang ketiga adalah magnet mempunyai 2 kutub, yakni kutub utara dan kutub selatan. Ini sudah cukup jelas ya, bahwa memang magnet hanya memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Untuk sifat yang keempat adalah sifat kemagnetan dapat melemah atau hilang karena hal-hal tertentu, seperti sering jatuh, terbakar, atau lainnya. Sifat yang kelima, apabila kutub magnet yang sejenis didekatkan satu sama lain, maka kedua kutub akan saling tolak-menolak. Begitu pula sebaliknya, apabila kutub berlainan didekatkan, maka akan saling tarik-menarik. Begitulah kurang lebih dari sifat-sifat yang dimiliki oleh magnet. Selanjutnya adalah ada yang namanya hipotesa Weber. Hipotesa Weber di sini mengatakan di mana 1. Besi dan baja terdiri dari atom-atom magnet yang disebut magnet elementer. Jadi di dalam besi dan baja itu ada sebuah atom yang menyusunnya. Nah, atom penyusun itu dikatakan magnet elementer. Yang kedua, besi dan baja yang tidak bersifat magnet, susunan magnet elementernya tidak teratur. Kelihatan sudah nampak di gambar kalau
benda tersebut bukan magnet, maka susunan magnet elementernya itu arahnya sembarang, bisa ke atas, bisa ke kanan, bisa ke kiri, dan itu bisa dikatakan dengan bahasa tidak teratur begitu. Nah, untuk hipotesa Weber yang ketiga, besi dan baja yang bersifat magnet, susunan magnet elementernya teratur. Bisa kita lihat di gambar bahwa ketika sebuah benda memiliki sifat magnet, maka susunan elementernya akan teratur. Menurut hipotesa Weber yang keempat, magnet elementer pada besi mudah diarahkan. Namun, magnet elementer pada baja agak susah untuk diarahkan. Nah, maksudnya di sini adalah ketika nanti besi sudah menjadi sebuah magnet, dia memang cepat menjadi magnet, namun sifat kemagnetannya itu mudah hilang. Sedangkan baja tidak. Baja ketika dijadikan sebuah magnet agak sedikit susah atau sedikit sulit, namun ketika sudah menjadi magnet, sifat kemagnetannya agak susah untuk hilang. Maksudnya kurang lebih seperti itu. Nah, pengaruh magnet pada magnet elementer bisa diamati dari peristiwa pada gambar tersebut. Ya, itu terjadi pada besi dan baja. Kalau besi, susunan partikel elementernya tadi ini karena mudah diarahkan, jadi dia sedikit cepat untuk teratur. Sedangkan baja, dia agak susah diarahkan sehingga bentuk elementernya ada yang teratur, ada yang agak tidak teratur, seperti itu. Oke, sudah cukup jelas ya. Next, sekarang kita lanjut dengan bentuk-bentuk magnet. Nah, bentuk magnet di sini ada 4. Yang pertama adalah magnet batang. Kita bisa lihat gambarnya. Yang kedua, magnet silinder. Yang ketiga adalah magnet jarum. Dan yang terakhir adalah magnet ladang atau magnet yang sering kita lihat atau kita sering dengar adalah magnet ya, seperti itu. Cara membuat magnet ada 3. Yang pertama dengan digosokkan atau dengan gosokan. Bisa kita lihat gambarnya, ada besi atau baja digosok dengan sebuah magnet dengan satu arah, namun dilakukan secara berulang-ulang sehingga nantinya besi atau baja tersebut akan menjadi magnet. Nah, untuk menentukan kutub apa nanti yang dihasilkan pada besi atau baja tergantung dari ujung kutub magnet yang disentuhkan terlebih dahulu. Karena yang ujung kutub magnet yang disentuhkan adalah ujung kutub selatan, maka ujung pada besi atau baja yang disentuh duluan itu akan memiliki kutub yang sama, sehingga pada besi atau baja juga memiliki kutub selatan juga. Dengan bahasa lain, kutub magnet yang dihasilkan di ujung bahan selalu berlawanan dengan kutub yang digosokkan. Begitu. Cara yang kedua adalah dengan cara induksi. Induksi di sini adalah mendekatkan sebuah besi atau baja dengan sebuah magnet. Mendekatkan sebuah besi atau baja dengan sebuah magnet. Namun nantinya kalau sudah kita jauhkan, besi atau baja tersebut akan hilang sifat kemagnetannya ya. Kalau besi akan cepat mudah hilang, tapi kalau baja dia masih agak susah untuk hilangnya karena tadi baja memiliki sifat permanen, sedangkan besi kan sementara. Kita lihat gambarnya. Ketika ada besi atau baja didekatkan sebuah magnet, maka besi atau baja tersebut akan menjadi magnet. Itu dibuktikan dengan paku yang bisa ditempel. Nah, permasalahannya di sini adalah kutub apa yang dihasilkan nanti pada besi atau baja. Nah, kutub yang dihasilkan nanti tergantung dari ujung kutub magnet yang disentuhkan atau yang didekatkan. Jika yang didekatkan tadi kutub selatan, maka ujung
kutub besi atau baja yang dekat dengan magnet memiliki kutub yang berlawanan. Contoh, kebetulan di gambar di situ adalah kutub selatan yang didekatkan dengan besi atau baja. Maka ujung besi atau baja yang dihasilkan kutubnya berlawanan, yaitu menjadi kutub utara. Jika pada magnet yang didekatkan tadi adalah kutub utara, maka yang dihasilkan pada besi atau baja adalah kutub selatan. Seperti itu. Next. Cara yang ketiga adalah dengan cara dialiri arus listrik. Ketika ada sebuah besi atau baja dililit kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan, akibatnya di situ ada arus mengalir. Nah, karena ada arus yang mengalir di situ sehingga besi atau baja bisa menjadi sebuah magnet. Ini dibuktikan ketika terhubung dengan sumber tegangan, maka besi atau baja tersebut bisa menarik benda yang mengandung besi atau baja di sekitarnya. Seperti itu. Aturan untuk menentukan kutub utara atau selatan pada besi atau baja, kita menggunakan kaidah tangan kanan di mana arah jempol menunjukkan kutub utara, sedangkan keempat jari yang lainnya menunjukkan arah arusnya. Seperti itu. Jika arah arus pada besi atau baja itu ke atas, maka di sebelah kiri adalah kutub utaranya. Apabila arah arus yang dililitkan pada besi atau baja ke arah bawah, maka yang di sebelah kanan adalah kutub utaranya. Begitu. Karena kita sudah tahu cara membuat magnet, maka sekarang kita akan membahas bagaimana sih cara menghilangkan sifat kemagnetannya gitu ya. Nah, cara yang pertama adalah dengan dipukul-pukul. Magnet setelah dipukul-pukul akan rusak sifat kemagnetannya. Yang kedua, dengan cara dibakar. Sama, setelah dibakar maka magnet tidak bisa berfungsi dengan baik seperti semula. Sifat kemagnetan yang dimiliki hilang dengan sendirinya. Nah, cara yang ketiga adalah dialiri arus listrik bolak-balik. Karena di sini arus bolak-balik yang diberikan kepada magnet, sehingga sifat kemagnetan yang dimiliki juga bisa rusak atau bisa hilang. Demikian pembelajaran kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.